Anda kembali dalam iNews Prime, kita lanjutkan berbincang kembali. Saya ke Bung Adi. Bung Adi, yang awalnya lokasi tempat diberikannya bunga adalah Balai Kota, saat ini mengular ke Mabes Polri dan kemudian ke Istana Negara yang pesannya adalah menjaga NKRI dan juga Pancasila adalah harga mati. Apa sebetulnya pesan politik ataupun pesan tersirat dari politik bunga ini? Salah satu yang tersisa dari pergelaran pilkada di Jakarta itu adalah kekhawatiran munculnya politik identitas, Mas Abe. Politik identitas yang relatif agak very eksklusif, tertutup gitu ya, tidak berpaham kebangsaan dan seterusnya. Saya menangkapnya bunga yang begitu banyak dialirkan yang bukan hanya ke Balai Kota, tapi ke Mabes Polri, TNI dan seterusnya, itu adalah sebagai sebuah sinyalmen lawan tanding gitu ya. Jangan sampai kebangkitan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai anti kebinekaan, anti Pancasila, anti demokrasi ini bisa menjalar di mana-mana. Apakah sudah ada sinyalmen itu atau nyata begitu? Sejauh ini sih belum ada, tapi sebagai bentuk kekhawatiran dari banyak kalangan akan muncul kelompok-kelompok yang dianggap ekstrim, inilah yang kemudian dilawan tandingkan dengan bunga. Dalam banyak negara memang revolusi bunga itu adalah selalu disemaikan sebagai lawan tanding dari kelompok-kelompok yang dianggap anti toleransi itu. Saya sepertinya melihat gerakan ini dimulai dan saya lihat aktor intelektualnya cukup canggih yang mengirimkan bunga. Karena dalam politik itu Bang Norman, tak ada yang kebetulan, everything by design. Jadi tak ada yang lahir dalam ruang hampa, tapi ini adalah disusun secara sistematis. Tapi message-nya cukup bagus melalui bunga. Nah, ini yang kemudian orang begitu liar menafsirkan apa sebenarnya yang tergantung di balik bunga ini, itu yang saya lihat. Benar by design, Bang Norman? Benar, terencana bahwa terorganisir? Oh tidak, spontan. Gimana sih, kita ini juga dukung Ahok juga patungan-patungan. Nggak mungkin lah, kita nggak punya cukong lah. Ya dulu kita dituduh cukong, ternyata di sebelah cukongnya ada. Ini realita, artinya begini. Pesan apa sih yang mau kita sampaikan? Ke Istana, ke Polri, ke TNI. Ingat, kita ini punya ideologi Pancasila. Bangsa ini beraneka ragam, agama aja 5-6 yang harus di dalam rumah Pancasila itu. Ya, saya sama Akang dari Cirebon, saya dari Solo, bahasanya udah beda. Baik. Bahasa persatuan, bahasa. Haruskah memang ini disuarakan karena pada akhirnya dasar negara kita adalah Pancasila dan Bukan itu menjadi harga mati? harus dikembalikan tata nilai ini. Dikembalikan, berarti dikembalikan. Kalau dulu zamannya Orde Baru ada namanya BP7. Ya. Sekarang harus ada lembaga mana? Coba sekarang di anak-anak sekolah aja diajarkan itu di situ agama. Ya, kalau yang kafir harus dibunuh. Itu ketahuan, bukunya ada itu di situ. Nah, inilah artinya saya minta para menteri juga tidak boleh lengah. Ya. Ini serentak loh. Anda melihatnya aja di Jakarta, di seluruh Indonesia. Berarti ada sesuatu yang hilang yang kita punyai. Kok nggak kita pakai gitu. Tiba-tiba ada paham lain mau masuk. Ini analisa kita, Pak. Baik. Apa yang kata analisa teman kita benar bagus itu. Baik, kita coba terima dulu. Ada masyarakat yang ingin bergabung bersama kita dalam dialog ini. Ada Pak Suwarno di Tangerang, Banten. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suwarno. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Suwarno, apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Fenomena ini memang agak aneh di era Jokowi ini. Jadi orang kalah dikasih ucapan selamat yang kayak begitu, tetapi pokoknya karena pemerintah juga kayaknya standar ganda sih menangani kasus hukum untuk Ahok. Baik, terima kasih Pak Suwarno. Komentar Anda kami tangkap dan langsung saja ditanggapi oleh Bang Norman. Ya, saya juga susah menjawabnya ya. Jadi kok saya juga bingung, Bung. Kalah kok dikasih kembang, berarti kita rindu kepemimpinan. Itu aja masalahnya. Kita baru menemukan kepemimpinan seperti ini ya yang kerjanya luar biasa tiba-tiba sudah berhenti. Ya, kita ingin pemimpin yang baru, Anies, bisa nggak? Kita ingin seperti itu juga. Iya kan? Jika kemudian ada harapan yang ingin disampaikan ke Pak Anies, kenapa tidak ke rumah Pak Anies saja atau ke tempat mereka menyampaikan aspirasi dalam bentuk bunga itu juga? nanti, karena kan belum habis. Ahok masih menyelesaikan sampai bulan Oktober. Itu prestasinya juga banyak tuh nanti kita lihat. Kita merindukan setelah Ali Sadikin, kita ketemu Ahok nih sekarang ini. Nah, Ahok ini kemana ini? Kita rindu ini. Kita udah keburu cinta yang ngelihatnya ya. Kerjanya bukan dia ini. Kerjanya luar biasa. Ya, sampai daerah lain sudah melamar. Saya dengar Bali juga udah melamar dia untuk jadi gubernur di sana. Baik. Nah, ini yang kita lihat. Saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan,
yang terpampang dalam karangan Bunga tidak hanya kecintaan terhadap Pak Ahok sebetulnya, juga ada pesan-pesan yang terbaru yang kita terima adalah soal jelang vonis nanti, bahwa ada permintaan untuk Pak Hakim segera membebaskan Pak Ahok begitu. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini? Ini hanya bentuk aspirasi tentu saja, namun kan proses hukum tetap berjalan. Ya, ini bagian yang normal, saya katakan tadi, apalagi dikemukakannya dengan bentuk bunga, dengan keindahan. Tetapi tadi yang saya sesalkan, ya, kalau hanya pada permohonan bahwa agar hakim dapat memutus Pak Ahok dengan adil, yes, itu permintaan warga negara yang sangat bagus, apalagi dengan bunga. Tetapi banyak sekali yang tidak seperti itu. Itu besok tanggal 5 itu, saya minta dihukum masuk penjara. Itu tanggal 5 itu. Sebentar. Banyak sekali bunga-bunga itu kemudian dikotori dengan kata-kata yang bahkan pengirimnya pun tidak jelas siapa. Nah, inilah yang kemudian fenomena yang dikotori dengan kata-kata seperti apa maksud Anda? Ya, tadi contohnya misalnya ini dari kelompok orang yang enek dengan radikalisme. Nah, artinya begini, bukankah memang kita semua membenci radikalisme? Iya, tapi begini, jangan-jangan pemahaman radikalisme itu berbeda nih. Jadi kalau orang yang tidak sependapat tidak memilih Pak Ahok, ya, itu radikal. Orang yang tidak memilih Pak Ahok itu tidak nasionalis. Orang yang tidak memilih Pak Ahok tidak Pancasialis. Nah, inilah yang harus diluruskan. Tugas kita semua nih, ya. Media pun berkontribusi bagaimana kemudian merajut kembali, meletakkan nilai-nilai ini. Artinya kalau orang Islam memilih pemimpin Islam, yes, itu memang haknya. Orang Kristen memilih pemimpinnya orang Kristen, ya monggo, ya kan? Orang Chinese memilih pemimpinnya dari kalangan Chinese, ya silakan. Baik. Namanya juga kebinekaan. Baik. Artinya kalau kita memilih dengan yang berbeda, ya jangan dituduh, wah ini Anda nggak Pancasila nih, Anda ini radikal nih, Anda ini anti NKRI nih. Inilah kelihatannya warna-warna ini yang harus kemudian kita rajut lagi nih, diletakkan, didudukan bahwa sah hukumnya, ya, seorang warga negara yang muslim memilih pemimpin muslim, sah hukumnya seorang warga negara yang memiliki kebetulan minoritas memilih yang minoritas. Silakan, nggak ada masalah. Iya. Jadi kita melihat nggak begitu ya. Ya inilah. Jadi setahu saya muslim itu rahmatan alamin. Ya, betul. Ya, jadi kalau saya ibu saya juga haji, Ya. bapak saya juga haji. Saya umroh udah berkali-kali juga, Iya. Bang. Jadi saya tahu benar ya. Jadi kalau yang saya melihat Islam yang diajarkan ke saya ya, nggak seperti yang sekarang ini terlalu ekstrim banget. Ya kalau lo nggak milih Islam, kafir. Nah, kalau yang kayak gitu ya. Nah, ini nyata. Kita nggak jadi sependapat. cara-cara merebut kekuasaan kan seperti itu. Ya nggak, yang orang Islam sedikit kalau tidak memilih salah satu paslon, ya kan jangan disolatin. Itu ada. Nah, ini yang melukai. Ya, itu yang harus diluruskan juga. Nah, ini dan ini sampai sekarang ini masih berlanjut. Sekarang berlanjutnya apa? Mau demo lagi nih. Demo apa? Memaksakan kehendak. Percayakanlah kepada pemerintah yang mempunyai hukum formal. Ya kan? Percayakan kepada hakim, jangan dipaksa harus dipenjara segala macam, biarkanlah hakim. Ya, analisanya kan saya lihat Ahok itu tidak menista kok. Enggak ada itu. Asal mulai kan Ahok nih. Oke. Kita tidak terlalu dalam untuk ke proses peradilan yang nanti akan segera diputus, Bapak-bapak, namun kita sapa dulu. Ada penelpon yang akan bergabung bersama dengan kita, Pak Ismaji dari Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ismaji. Ya, selamat malam Mas. Apa yang ingin Anda sampaikan soal ini, Pak? Ini kalau menurut pendapat saya, oke lah, kita terima dengan bijaksana dan lapang hati mengenai fenomena bunga ini. Baiklah, kenyataannya Ahok kalah, Anies menang. Sehingga oke lah, kita harus move on ya. Kita harus move on. Masalah pengadilan Ahok kita akan pada hukum yang berlaku dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Kita tunggu vonis hakim nanti. Baik. Selanjutnya, kalau kita kembali kepada kenyataan yang ada. Baik, kami Sehingga sudah tangkap. Kami sudah tangkap maksud Anda, Pak Ismaji. Nampaknya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ismaji, Bung Adi, bahwa pada akhirnya proses hukum, proses peradilan sedang berlangsung sekarang. Kita tunggu saja, dan apapun itu pesan yang disampaikan melalui bunga maupun melalui unjuk rasa itu adalah hak konstitusional warga negara. Ya, cukup setuju dengan Pak Norman, Mas Abe, bahwa apapun proses dan endingnya nanti di pengadilan kita harus terima.
harus kita terima sebagai fakta demokrasi kita gitu ya. Dan demokrasi itu kan selalu membawa cacat bawaan. Seringkali apa yang kita tidak inginkan itu muncul. Termasuk calon pemimpin, kan begitu yang dimaksud dengan cacat bawaan demokrasi. Tapi bukan itu poinnya menurut saya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana merubah mental model lama kita, Bang. Jangan sampai orang yang berbeda kita itu kemudian diklaim sebagai orang yang anti kebinekaan, anti Pancasila, apalagi dia dituduh sebagai orang yang kafir dan anti agama. Siapapun pembedanya. Ini adalah pola pikir lama yang harus saya kira, kalau bahasanya Iwan Fals itu harus kita bongkar, harus kita runtuhkan. Jangan sampai mental model seperti Orde Baru, karena tak pilih Soeharto kemudian dicap sebagai anti Pancasila, anti demokrasi dan seterusnya. Biarkanlah perbedaan itu sebagai suatu sunnatullah yang tak perlu dibentur-benturkan. Inilah yang kemudian perlu apa yang disebut dengan kerendahan hati kita di masing pihak. Dan kalau boleh saya kasih sedikit saran misalnya Bang Norman, alangkah lebih baiknya kalau aliran begitu banyak bunga ini juga dialirkan ke Pak Anies dan Sandi sebagai bentuk cinta kasih di antara kedua kelompok yang dalam tanda kutip sampai saat ini bertarung. Wah, luar biasa. Itu justru jauh menarik gitu. Biar tidak ada segmentasi dan dibentur-benturkan gitu. Kirimkan juga lah ya Bapak Anies. Pak, tadi sudah disebutkan akan janji kirim juga Bung Norman secara khusus nanti ya. Sebanyak yang ada gitu. Bahkan tiap Untuk bulan, sebanyak yang ada nanti. rencana tiap bulan ada bunga-bunga. Baik, Bapak, kita harus jeda sejenak. Kami akan kembali saat lagi usai Ainis terkini.